Halo Sofros, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko dan Dr. Sumi Hasri Purwanti. Ini kita sekarang sedang berada di Sentra Visum dan Mediko Legal Kamar Jenazah di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Semarang. Di sini dokter mulai 4 bulan lalu sudah jadi kepala rumah sakit di sini ya. Iya. Pindah dari Jakarta ya. Nah, ini tempatnya saya belum pernah nih dok syuting di sini. Jadi yang ada di sini juga pasti penasaran seperti apa, beda sama yang di Jakarta atau bagaimana? Memang paling besar di Jakarta. Ya. Di sini paling kita bisa otopsi ya sekali pemeriksaan, misalnya ada kasus bencana ya maksimal 10 jenazah. 10 jenazah ya. Kalau di Jakarta kan bisa sampai 50 jenazah. Ya, tapi kan karena itu pusat tuh. Iya. Kalau di sini kan ya regional Bisa, di iya. provinsi. Iya. Tapi hari ini kalau dilihat Thursday, berarti hari Kamis. Kalau Kamis itu berarti malam Jumat, nih, jam 9 malam. Jadi memang sengaja dipilihkan waktu yang tepat. Nah, untuk melakukan Iya. siap, kita langsung jalan, mohon dipandu, diperkenalkan seperti apa yang di sini. Iya, ini jadi ruang pemeriksaan. Ini tempat itu kalau ada yang butuh surat keterangan kesehatan atau bebas narkoba juga kadang kesini. Oh, kesini juga? Iya, Oh. ada kan ini Yandokpol, Iya. pelayanan kedokteran kepolisian, Oh. laboratorium Dokpol. Ini ya, laboratorium Iya, Dokpol ya? iya. Kedokteran kepolisian. Iya, dan ternyata memang dekat juga nih, ada di sebelah ini ruang tempat penyimpanan jenazah. Oh, oke. Gitu. Ini penyimpanan jenazah. Nah, ini masuknya nih ya, tim DVI Indonesia ya? Iya, untuk Disaster pelatihan Victim juga. Investigation. Iya. Disaster Victim Identification. Oh iya, identification, Iya. bukan investigation lagi ya. Penyimpanan jenazah. Berarti semuanya di sini ya. Kalau yang di sana kemarin yang bentuknya kayak peti es itu. Iya, kontainer itu. Oh. Kita sih nggak sebesar sana, yang penting ada kalau Di sini jenazah. menampung sampai berapa jenazah, Dok? Ya paling banyak 10 aja sih. 10 ya? Iya. Oh, setelah itu harus dimakamkan atau Iya, dikembalikan ya? ke keluarganya. Baik. Berarti sekarang kita masuk ke Ini tempat pemulasaran jenazah juga, jenazah untuk dirawat, Dibersihkan dan dibersihkan, itu. dimandikan, dikafani, boleh disiapkan di sini, dimandikan ini sama petugasnya Bapak Sutoto. Oh, oke. Kita sekarang ke sebelah dok. Kita sekarang masuk ke ruang otopsi ya? Dok, Ruang ya? otopsi. Ruang otopsi kalau memang butuh tindakan otopsi. Tapi sementara ini ada sisa-sisa tulang tubuh manusia, Tulang. kerangka. Mirip di episode 1. Ini tulang-tulang ini yang ada di Semarang, dok? Betul. Oke. Memang kita biasanya mendapatkan ini dari proses ekshumasi atau bongkar kubur. Ekshumasi. Iya. Iya, saya sering dengar dari dokter waktu itu. Iya. Oke. Ini kalau 4 ini, dok, paling gampang melihat tulang ini yang mana dan bagaimana itu dari mananya, dok? Ya memang kalau ada tulang seperti ini kita harus buktikan memang ini pertama pasti manusia. Oh. Setelah itu kan pasti ditanya ini tuh jenis kelaminnya apa, laki apa perempuan. Ketahuannya dari mana, dok? Ya, Kalau jenis kelamin? dari bentuk wajahnya, tulang mata, tulang Iya. dahi, tulang pipi sampai rahang atas dan rahang bawah. Oh. Dan setelah itu kan pasti ditanya kira-kira tinggi badannya atau cirinya. Itu ketahuan cuma dari tengkoraknya? Ketahuan semua. Oh. Usia dari gigi. Oh, baik. Atau dari pertemuan ini bagian-bagian tulang tengkorak bagian atas gitu. Oke, pertemuan yang ini kan ada 3 ya, tempurung itu. Itu dia semakin lebar, renggang itu semakin tua. Oh gitu. Itu buka. Kalau semakin Ini sempit kan paling itu. tua, iya. Oh. Lepet-lepet ini masih muda. Oh. Gitu. Baik, baik, yang baik. anak-anak juga renggang dulu, nanti lama-lama kan tambah padat, nutup. Oke. gitu. Ini tulang. Karena jauh bisa buka masker aja aku ya, kamu buka masker. Oh, ya udah boleh. Nggak apa-apa, dok. Nggak apa-apa. Dok, ini tulang apa? Selangkangan ya? Atau Iya, apa? tulang sakrum, Oh, sini ya. panggul. Panggul. Iya, tulang panggul. Betul. Nah, ini dari orang yang sama
Atau berbeda-beda, Dok? Ini dari berbeda-beda sih. Berbeda-beda ya? Kita tidak membuat rangkaian dari satu tubuh manusia. Ini tulang belakang? Tulang belakang. Oke. Ya, Kalau ini lengan? Lengan. Ini tulang belikat. Ini paha. Sama tibia, tulang kaki bawah itu. Nah, kalau ini rusuk ya, Dok ya? Ya, tulang dada. Jadi ini memang didapat dari proses waktu kita melakukan ekshumasi atau bongkar kubur. Kenapa sih harus dilakukan ekshumasi atau bongkar kubur? Seharusnya sih tidak, tapi karena biasanya ada yang meninggal, sudah mau dimintakan otopsi atau pemeriksaan dalam, keluarganya menolak. Nah, akhirnya dikubur. Lah setelah berapa lama, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, ternyata polisi kesulitan ya mencari alat bukti dari jenazah yang didapatkan. Betul nggak dia memang suatu korban pembunuhan atau memang kecelakaan atau bunuh diri, ya terpaksa dibongkar ekshumasi. Dan itu kalau sudah keinginan penyidik atau dari pengadilan, ya masyarakat atau keluarga nggak bisa menolak. Iya, kita harus melakukan bongkar kubur. Dan kita biasanya setelah beberapa lama ya mungkin hanya ketemu tulang-tulang aja. Kalau menolak, apa yang akan kena sanksi berarti ya, Dok? Harusnya kena sanksi, ada undang-undangnya. Tapi karena di kita banyak kebijakan dan orang timur kan, sehingga harus ngomong lah, menjelaskan pelan-pelan lah kalau prosesnya itu penting. Nanti kalau tidak ada alat bukti yang berupa visum itu kan pelaku bisa bebas. Betul. Bisa nggak ditakutkan itu, dan betul. Mereka pun juga punya hak untuk itu ya. Iya. Apalagi mungkin belum teridentifikasi. Kan kasihan dia. Kira-kira ini kepalanya siapa sih, tulang panjangnya siapa, tulang panggulnya siapa, seperti itu. Iya. Dan diharapkan kalau saya sebagai dokter forensik jangan sampai ekshumasi atau bongkar kubur, karena sulit kan kita mencari berapa lama dia meninggal, mungkin sebab kematiannya apa. Kalau memang murni kekerasan, tumpul, biasanya mungkin ada retakan di wajah yang mematikan, di kepala gitu. Langsung ketahuan ya, Dok? Ya kalau sampai tulang. Kalau kita ternyata mungkin dia hanya diracun atau dibenamkan atau organ dalamnya saja. Atau dibakar, itu kan tulangnya tetap utuh ya? Tulangnya kalau susah, tulangnya juga kena, tapi kan rancu dengan proses pembusukan yang terjadi. Gitu. Nah, Dok, kalau seperti itu berarti sebenarnya seberapa lama sih akhirnya tubuh kita itu akan terurai? Tapi kalau tulang berarti enggak ya? Atau akan hancur? Tapi lama sekali? Lama, mungkin kepadatan tulang. Saya pernah bongkar tulang di Samosir untuk penelitian S3 di Toraja. Itu lebih tua daripada Dokter Hasri? Iya, itu masih bagus. Itu di Kantingan di Palangkaraya, namanya ada landung, itu isinya tengkorak tulang itu masih bagus-bagus gitu, karena ditaruh di atas tanah tertutup. Pembusukannya udara ya? Pembusukannya lama, kedap kan gitu. Itu masih bagus-bagus seperti itu. Kalau ini memang kita rawat untuk pembelajaran mahasiswa kedokteran, dan kita bersihkan sehingga dia masih tahan lama, awet. Nah, proses ekshumasi, Dok, itu biasanya pengadilan akan memberikan surat untuk dokter, terus dokter itu akan datang sendiri memimpin satu tim atau bagaimana, Dok? Coba diceritakan. Ke penyidik jadi membawa surat perintah ekshumasi itu ke keluarga. Kalau keluarga harus setuju, mematuhi, dan kita akhirnya menyiapkan di makam tenda, meja, terus yang manggil tukang gali kubur, terus kita minta keluarga mungkin siapkan kafan yang bersih, terus ada air di sana. Jadi sebelum dibongkar, dibuka makamnya, kita berdoa dulu. Mohon maaf, itu pernah yang waktu dokter cerita ke saya, yang ekshumasinya karena nggak boleh ketahuan, akhirnya digali sekitar kuburnya terus di dalam ya? Iya, di Klaten dulu itu. Jadi korban memang tidak diinginkan dimakamkan di situ. Saya
sama Kasat Reskrim, sekarang jadi Kapolres Klaten. Dulu Kasat Reskrim Klaten, sekarang malah jadi Kapolres Klaten, Pak Sitepu, Edi Sitepu. Oh, moga-moga beliau nonton ya ini ya. Ya itu kita turun ke dalam makam, gitu mengerjakan pemeriksaan jenazah di dalam makam karena kalau diangkat jenazahnya rame, masyarakatnya protes. Akhirnya ya sudah. Ini kan tempat ya sama kayak di mana namanya Jakarta kemarin. Tapi ini saya nggak lihat nih. Emang ada yang pertandingan badminton atau apa dok di sini? Ini tuh inisiatif saya dulu waktu bangun di sini kamar jenazah pertama. Jadi karena mahasiswa banyak kan nggak kelihatan. Jadi saya sebagai dosen, saya duduk di situ. Coba Mas duduk deh di situ. Ya naik. Ini memang di fasilitas forensik memang ada seperti ini? Ya ada, biasanya sih ada dia duduk di situ, ya udah sambil nunjuk-nunjuk nunjuk-nunjuk yang mana ya? Nunjuk ini gitu. Karena mahasiswa biasanya kan penuh gitu. Karena masa pandemi gini terbatas sih gitu. Paling cuma 5-6 mahasiswa aja gitu. Nah, Dok, Pak, makasih loh Pak, monggo kalau mau turun. Dok, ini saya tuh baru nyadar kalau seperti ini kita masuk ke sini, ini berarti sudah steril semua ya? Sudah. Nah, mungkin nggak terus tiba-tiba kemarin ada yang dibuka COVID? Mungkin. Jadi kalau pemeriksaan jenazah lengkap, kita pakai APD lengkap. Oh gitu? Iya, karena kan kita nggak tahu jenazah ini memang. Jadi semua itu setelah COVID pasti begitu? Iya, murni pembunuhan atau ada COVID-nya. Tapi jadi, saat ini pun ini udah udah steril ya? Tadi petugas kami udah kita sterilkan, dia aman. Tapi kalau ada jenazah ya pasti dia bawa kan? Kita tetap pakai APD. Walaupun kita sterilkan juga sekitarnya gitu. Pernah emang kejadian begitu? Pernah, jadi kita nggak sengaja dibuka. Ternyata kasus apa ini? Kasus pembunuhan biasa sih, dia meninggal karena berarti dia meninggalnya karena dibunuh, kebetulan dia ini ternyata ada positif COVID. Oh, tapi dia nggak sadar? Ya nggak sadar kan, mungkin tanpa gejala, tapi ternyata di dalam paru-paru dari saluran pernapasan sampai paru-paru penuh lendir. Pneumonia itu? Ya, penuh lendir seperti itu. Udah pas dibuka, tapi untungnya udah pakai ya? Iya, kita selalu sudah pakai. Diantisipasi? Iya. Tapi begitu itu udah pasti jelas ya, itu 100% pasti COVID ya? Ya kita buktikan dengan swab. Gitu. Makanya daripada ada apa-apa ya kita memang sudah harus proteksi diri untuk lengkap gitu kan pemeriksaan. Dan itu pernah dan berarti beresiko juga ya setiap kita mengotopsi ya? Betul. Kalau dulu saya sih masker aja nggak pernah pakai, paling sarung tangan toh. Karena dari situ saya membawi itu jelas lebih seneng kan, langsung otomatis tahu dia meninggal udah berapa hari, berapa lama gitu kan, karena kebiasaan ya. Jadi hidungnya itu udah apa. Ya sekarang harus lengkap pakai APD. Terus baunya biar hilang dok. Kalau ini kan pakai kopi, kan nggak mungkin ngambil kopi terus dimasukin gitu dok. Nggak hilang sih, kalau saya ya udah biasa hilang sendiri, ya pulang mandi, keramas, mandi kan nggak dimasukin gitu. Terus kalau saya nggak pernah pakai kopi kok, nanti ada kopi, ada susu, ada gula ya mas. Woi, udah ngopi belum? Kok diam-diam baik? Ngopi yuk. Maksudnya kalau pulang, terus ada sayur asem, ayam goreng dan semua, kan nyampur sama bau ini dong? Enggak sih, saya nggak apa-apa, udah biasa. Nggak, baunya langsung hilang menurut saya, tapi nggak tahu yang di rumah, tapi mereka juga udah biasa akhirnya. Kecuali saya pergi sama staf saya otopsi di lain tempat, bongkar kubur, pulang makan lah, nanti di restoran paling pada ngeliatin semua ini bau apa ya gitu. Saya sama tim saya bau semua memang. Akhirnya ya kita tetap makan. Tapi artinya memang waktu kemarin ada juga yang kena COVID, terus akhirnya di itu, dan setelah itu pun berarti langsung ini disterilisasi semua lagi ya? Iya, betul. Tapi kalau selain COVID waktu itu nggak ada yang berbahaya atau apa dok? Yang waktu dibuka terus ada sesuatu yang memang ya diproses eksomasi dan yang lainnya itu tadi? Ya sebenarnya kalau sebelum COVID itu kita rawan HIV kan? Gitu. Kita kan juga nggak tahu nih korban ini. Nah kalau HIV dok, mohon maaf nih. Tapi kan dia tidak masuknya lewat darah. Iya, amannya di situ asal darah tidak masuk ke kita. Makanya minimal kita pakai goggle kan, tutup gitu. Kalau darah kan masuk kan, ya kalau terhirup kan beda lagi. Gitu. Makanya kita pakai lengkap. Baik. Kita kan rawan juga ternyata di HIV, COVID.
seperti setetes darah masuk ke mata kan. Betul, udah langsung itu. Ya. Gitu. Saya aja dulu ya Google aja masker, males gitu. Karena kan nggak mungkin kecuali memang dihirupkan kan di situ ya. Ya, jadi kalau saya sih edukasinya kepada masyarakat, teman-teman mungkin yang menonton ini, kalau memang ada korban meninggal tidak wajar ya segera aja Lapor aja. Laporkan, dan keinginan polisi untuk meminta otopsi ya jangan dihalang-halangi, segera lakukan, karena semakin cepat semakin baik. Proses pembusukan kan berjalan terus, apalagi kalau sudah sampai dikubur ya kita kesulitan juga gitu. Betul. Gitu, mengungkap tadi waktu kematian, mekanisme kematian, dan terakhir sebab kematian. Nah, Dok, kalau ini kan ngomongin otopsi yang di ruangan ini, dan kemarin saya pernah ingat nih, dokter pernah cerita kalau pernah ikut kursus yang di Australia yang tentang Post blast injury. Iya, post blast injury. Nah, itu berarti kan hubungannya sama luka tembak, betul, kejahatan, terorisme dan sebagainya. Betul, ya. Pernah dicek? Kalau di sini belum ya? Di sini berapa kali? Oh, pernah. Terorisme di itu Wonosobo, di Solo, kan ada yang Nurdin M Top itu 2004 ya? 2009. 9 ya? Ya. Oh, oke. Ya, Pak Sugeng ya 2009 ya. Oh, tapi dokter di sini? Iya, Pak, saya di sini ya. Loh, Nurdin M Top itu dokter yang otopsi? Iya. Kita periksa, tapi terus kita bawa ke Jakarta. Oh, waktu itu lukanya meninggalnya karena luka tembak? Itu saya belum belajar. Oh. Post blast injury-nya tahun 2011. Oh. Tapi setelah itu kan ada Mega Kuningan. Iya. Ada yang di Solo, gereja yang di Polres itu. Iya. Terus di mana di Tamrin gitu, seperti itu. Dan memang penting sekali. Jadi saya belajar tentang luka karena ledakan termasuk karena senjata api itu membuktikan memang bomnya itu di mana gitu. Apakah betul dia korban itu membawa bom? Apakah bomnya itu ada di dekatnya, atau korbannya ada di dekat yang bawa bom, atau jauh? Itu dari luka-lukanya. Itu istilahnya apa? Trajektori ya? Arah ledakannya. Atau dia memang bawa detonator sehingga bisa meledakkan sendiri, atau bomnya di sini atau di ransel, kayak bom Bali yang kedua itu kan di ransel, jadi hilang semua toh, jadi potongan-potongan. Tapi kaki masih ada? Kaki masih ada, tapi yang di Solo di depan kan di tas pinggang depan, ternyata tangannya yang masuk megangin, tangannya hilang, tapi flash kan ke atas. Kepalanya itu. Yang di Mega Kuningan juga, jadi ada DJ Marriott, kita tahu dari saksi-saksi yang mungkin bukan saksi korban tapi deket dengan sumber ledakan. Jadi dia kenanya bagian depan, berarti dia memang menghadap dari arah bom itu. Itu kita nggak bisa bohong, CCTV juga nggak kalah kita yang identifikasi. Karena memang itu kan letaknya langsung ke impact-nya tadi di situ. Gitu. Jadi kita harus tahu ini memang dia atau bukan sih yang bawa bom gitu loh. Betul. Nah, berarti yang sekarang ini baru terjadi beberapa hari yang lalu itu kasus diduga itu pengikut atau anggota FPI yang melakukan baku tembak dengan kepolisian. Itu bisa kita buktikan memang betul nggak dia berhadapan dengan luka tembaknya. Oke, sebentar, kita bahasnya ini udah kelamaan. Episode berikutnya kita coba bahas tentang anggota FPI, oknum anggota FPI yang ditembak karena kasus baku tembak di tol ya, Dok, waktu itu. Oke, kita akan langsung nonton ke episode berikutnya. Jangan kemana-mana, langsung nonton saja hanya di Forensic File Indonesia atau Jurnal Forensik. Ingat, jangan berasumsi sebelum mencari bukti. Oke, sampai jumpa.